Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Highlight Koran Tribun Timur. Tribuners, kita awali dengan Koran Tribun Timur di halaman utama dengan headline Bayar Parkir Sekali Setahun. Pembayaran lewat perpanjangan STNK, kemudian mal mulai siapkan zona ojol. Direksi Perumda Parkir Makassar Raya gagas sistem pembayaran parkir tahunan. Ini rencana panjang pertahanan perparkiran di Makassar. Kebijakan itu direncanakan dimulai penerapannya pada 2027 mendatang. Akan diberlakukan menyeluruh pada kendaraan roda 2 dan roda 4 di seluruh titik parkir resmi kota. PLT Direktur Utama Perumda Parkir Makassar Raya, Adi Rashid Ali, mengatakan sistem ini dikaitkan langsung dengan proses perpanjangan surat tanda nomor kendaraan. Ini rencana jangka panjang, kalau ini mau dijalankan, kita bisa mulainya di awal 2027. Jadi, menjadi pajak tahunan yang ditempelkan di perpanjangan nopol, baik roda 2 maupun roda 4. ARA, akronim namanya, menambahkan dalam skema ini kendaraan roda 2 dikenai biaya Rp365.000 per tahun, sedangkan kendaraan roda 4 dikenai Rp730.000 per tahun. Dengan tarif ini, masyarakat tidak perlu membayar parkir setiap kali memarkirkan kendaraannya. Dan juga isu ini telah digagas sebagai isu yang sebagai program yang nantinya akan diselesaikan jangka panjang. Kemudian ARA menjelaskan saat ini masyarakat, khususnya pengguna sepeda motor, bisa mengeluarkan biaya parkir hingga Rp10.000 per hari. Sementara pengguna mobil bahkan bisa mencapai Rp20.000 per harinya. Terutama jika ada oknum yang memungut parkir liar di beberapa ataupun juga berbagai titik di Kota Makassar. Ini kita buatkan skema hanya Rp2.000 untuk mobil dan Rp1.000 untuk motor, tapi dibayarnya 1 tahun pada saat perpanjangan STNK, ujarnya. Dan kebijakan ini akan berlaku untuk seluruh titik parkir yang dikelola Perumda Parkir Makassar Raya. Dan juga tidak berlaku untuk lokasi-lokasi yang memiliki izin pengelolaan parkir seperti pusat perbelanjaan dan fasilitas khusus. Yang tidak termasuk itu parkir di Mall Panakukang, Nipah, Mtos, Mall Ratu Indah, bandara, atau tempat yang memiliki IPP, tegasnya. ARA kemudian meyakini sistem ini berdampak besar dalam memberantas praktik parkir liar di Makassar. Oknum-oknum yang kerap melakukan pungutan liar di tepi jalan atau lokasi terlarang kehilangan ruang geraknya. Dengan skema ini, oknum yang biasa memungut biaya parkir secara ilegal maupun secara paksa akan tergerus dengan sendirinya, katanya. Jika kebijakan pembayaran parkir tahunan diterapkan pada 2027, para juru parkir di Makassar akan otomatis diangkat menjadi pegawai tetap. Selama ini, jukir berstatus sebagai mitra Perumda Parkir Makassar Raya. Mereka tidak digaji bulanan, melainkan mendapat bayaran dari hasil pembagian pendapatan harian parkir atau sistem sharing. Kemudian selama ini mereka bukan digaji karena bukan pegawai, mereka mitra. Ketika sistem baru berlaku, jukir akan kita angkat menjadi pegawai, katanya. Jika sudah berstatus pegawai, para jukir akan menerima gaji tetap antara Rp2,5 juta hingga Rp3 juta per bulannya. Ia mengungkapkan selama ini pendapatan jukir tidak terdata dengan jelas karena sistemnya yang masih manual. Dengan sistem baru ini, seluruh pembayaran parkir dilakukan melalui perpanjangan STNK. Artinya, tidak ada lagi setoran harian ke jukir atau oknum tertentu. ARA juga menegaskan, sistem ini akan memperbaiki pengelolaan keuangan Perumda Parkir, tidak ada lagi kebocoran atau pungutan liar dan merugikan masyarakat. Sejumlah pusat
perbelanjaan di Makassar menunjukkan dukungannya terhadap penataan lalu lintas kota. Salah satunya menyediakan area parkir khusus untuk ojek online guna mengurangi kemacetan di sekitaran mal. Dan juga Tribuners, terkait hal itu, bangunan wajib punya lahan parkir. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mendorong solusi jangka panjang dalam penataan parkir di kota ini. API menegaskan, Pemkot Makassar tidak hanya menyasar masalah jangka pendek, tapi juga ingin memperkuat fondasi tata ruang perkotaan yang tertib dan ramah pengguna jalan. Tidak boleh lagi ada bangunan berdiri tanpa fasilitas parkir. Ini penyebab utama kemacetan terjadi di Makassar. Kemudian, ke depannya perizinan bangunan kita integrasikan dengan kewajiban penyediaan sarana parkir. Ketua DPD 2 Partai Golkar Makassar ini menambahkan penataan parkir akan menjadi perhatian utama dalam pembangunan kota. Ia kemudian menyoroti pentingnya keterlibatan lintas sektor, seperti juga dengan keterlibatan dari pihak-pihak parkir, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan juga kepolisian melalui skema koordinasi 5 pilar keselamatan berlalu lintas. Adapun 3 titik krusial parkir ini menjadi sorotan, yakni di Jalan Boulevard depan Hotel Maiko dan juga Mall Panakukang, kemudian Jalan Pengayoman sekitar Toko Alaska, dan Jalan Landak depan Toko Satu Sama. Kita dorong penertiban terpadu dan edukasi kepada pemilik usaha agar tidak mengabaikan dampak sosial dari minimnya fasilitas parkir ini. Kemudian juga Tribuners dapat melihat infografis yang tersedia terkait dengan bayar parkir sekali setahun yang akan mulai berlaku nantinya di 2027. Pada halaman utama juga informasi terkait dengan vonis lunak Mira Hayati, tuntutan 6 tahun, vonis 10 bulan, dan juga Ratu Skincare bermerkuri ajukan banding. Di layar dapat dilihat oleh Tribuners terkait dengan Mira Hayati, terdakwa peredaran skincare berbahaya divonis 10 bulan penjara pada Senin 7 Juli 2025. Vonis tersebut jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut hukuman 6 tahun penjara. Putusan dibacakan dalam sidang yang digelar di ruang sidang Letjen TNI Purnawirawan Ali Said, Pengadilan Negeri Makassar, Jalan R.A. Kartini, Kecamatan Ujung Pandang. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Arief Wicaksono dan kemudian juga didampingi oleh hakim anggota. Hakim menegaskan, Mira terbukti bersalah mengedarkan sediaan farmasi ataupun juga alat kesehatan yang tidak memenuhi standar, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa penjara selama 10 bulan, dan denda 1 miliar rupiah jika dibayar jika tidak dibayar diganti dengan kurungan 2 bulan, tegas Arief. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyampaikan 4 hal memberatkan hukuman terdakwa. Pertama, perbuatan Mira dinilai meresahkan masyarakat dan berpotensi membahayakan pengguna produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri. Kedua, kurang hati-hati dalam mengedarkan kosmetik. Dan ketiga, sebagai pelaku usaha, Mira tidak berupaya memastikan produknya aman sebelum diedarkan. Keempat, terdakwa pernah mendapatkan teguran dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, namun tetap melanjutkan usahanya.
belum pernah dihukum sebelumnya dan memiliki bayi yang masih membutuhkan peran seorang ibu, yang menjadi sejumlah hal yang meringankan putusan dari majelis hakim. Majelis hakim menyebut terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Kemudian juga Mira hadir dengan menggunakan pakaian serba putih didampingi kuasa hukumnya Ida Hamidah. Sejumlah keluarga dan kerabat turut hadir memberikan dukungan kepada Mira. Kemudian tangis haru juga pecah saat putusan dibacakan. Mereka tampak lega setelah hakim menjatuhkan vonis jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa. Seusai sidang, Mira tak kuasa menahan tangis seusai divonis 10 bulan penjara dan denda 1 miliar rupiah. Mira menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada seluruh pihak, khususnya konsumen produk Mira Hayati Skincare. Saya mohon maaf kalau saya ada salah kata dan perbuatan selama ini. Saya sebagai owner Mira Hayati mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terkhusus kepada konsumen saya, terima kasih atas doa dan dukungannya. Penasihat hukum Mira Hayati, Ida Hamidah, mengaku akan mengajukan banding atas putusan tersebut. Menurutnya, hukuman 10 bulan penjara masih terlalu berat, meski lebih ringan dibanding tuntutan jaksa yang sebelumnya menurut informasi adalah menuntut 6 tahun penjara. Kemudian juga terkait hal ini, Dr. Hardianto Janggi, pengamat hukum UMI Makassar, mengatakan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang menjatuhkan vonis 10 bulan penjara kepada Mira Hayati sebagai presiden dalam penegakan hukum di sektor kesehatan dan kecantikan. Kasus ini bukanlah sekedar kasus biasa dan ini dianggap mengabaikan dampak korban. Kasus ini juga adalah pelanggaran administratif, bukan hanya sekadar pelanggaran administratif, melainkan juga menyangkut keselamatan konsumen secara langsung. Mira Hayati didakwa melanggar pasal 138 ayat 2 CO pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan yang mengatur larangan mengedarkan kesediaan farmasi yang tidak memenuhi standar. Pasal 435 menetapkan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara dan denda 5 miliar. Pasal itu memang tidak mengatur ancaman pidana paling singkat, tapi vonis 10 bulan sangat jomplang jika dibandingkan dengan tuntutan jaksa yang 6 tahun dan ancaman maksimal 12 tahun. Keyakinan hakim dalam menjatuhkan vonis berarti unsur pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Dengan terpenuhinya dulu 2 alat bukti, maka tidak ada lagi keraguan bahwa terdakwa bersalah. Namun, kejanggalan terletak pada beratnya perbuatan dan dampak terhadap masyarakat yang tidak sebanding dengan ringannya hukuman. Kemudian juga Tribuners dapat melihat infografis terkait dengan bagaimana proses hukum yang dilalui oleh Mira Hayati selama berada di meja hijau yang ada pada sudut kanan koran Tribun Timur hari ini. Dimulai dari sidang dakwaan pada 11 Maret 2025. Kemudian ada urutan persidangan lainnya. Dan juga pada 11 Maret 2025 itu pasal 435 CO pasal 138 ayat 2 Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman 12 tahun penjara. Kemudian juga denda 5 miliar rupiah. Kemudian Tribuners juga pada 3 Juni 2025 ada tuntutan 6 tahun penjara dan denda 1 miliar. Perbuatan Mira Hayati meresahkan masyarakat menjadi hal yang memberatkan dan beberapa poin-poin lainnya yang dijelaskan dalam halaman utama. Kemudian sidang putusan berlangsung pada 7 Juli kemarin dengan putusan 10 bulan penjara dan denda 1 miliar rupiah. Subsider jika denda tidak dibayar ganti 2 bulan penjara.
Beralih ke halaman 3 Koran Tribun Timur dengan berita gebrakan sang pemimpin dengan headline Fashion Show Waria di Maros bukan lomba. Pemilik acara pernikahan di Maros, Haji Nurbagang, menanggapi video fashion show Waria yang viral di media sosial. Ia menegaskan acara tersebut bukan kontes atau perlombaan, tapi acara keluarga. Kemudian, aksi itu, ia mengatakan pesta itu pernikahan keponakannya dan sejumlah tamu yang merupakan teman dekatnya sesama perias pengantin ikut meramaikan acara dan sebagian tampil iseng di atas panggung. Soal pemberian cenderamata, Nurbagang menegaskan itu bukan hadiah dari perlombaan, itu hanya kenang-kenangan untuk teman dekat, tidak ada hadiah lomba, jelasnya. Ia menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Maros atas kegaduhan yang terjadi. Kami mohon maaf. Kami mohon maaf jika acara itu menimbulkan kekeresahan kami. Kami tegaskan tidak ada unsur kontes, ujarnya. Video berdurasi 57 detik itu menampilkan beberapa waria berjalan di atas panggung layaknya fashion show, diiringi musik dan disaksikan tamu undangan. Aksi itu menuai sorotan publik dan peristiwa ini terjadi pada Rabu 2 Juli lalu di Kelurahan Raya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Kasubsi Penmas Polres Maros, Ibda Marwan Afriyadi, menyatakan kegiatan tersebut muncul secara spontan di tengah acara. Tidak ada unsur perlombaan, hanya hiburan dari para tamu saat jeda musik elektron, ujar Marwan. Kemudian, Bupati Maros mengatakan terkait hal ini, ia mengatakan jangan sampai terulang lagi. Bupati Maros Haidir Syam menanggapi kejadian tersebut. Ia mengaku baru mengetahui informasi itu setelah mendapat laporan dari masyarakat. Sebelumnya tidak tahu sama sekali tentang kegiatan itu, ujar Haidir. Ia menegaskan kegiatan serupa tidak boleh lagi dilakukan, bahkan jika hanya bersifat hiburan internal. Kita berharap kejadian seperti ini tidak terulang untuk mengantisipasi, dan seharusnya pihak setempat seperti lurah ataupun kepala desa bisa langsung memberikan teguran. Pemkab Maros pun telah memanggil lurah setempat dimintai klarifikasi terkait dengan kegiatan tersebut. Kami sudah panggil lurah dan meminta penjelasan. Teguran juga telah kami sampaikan, kegiatan semacam ini tidak boleh dibiarkan terjadi lagi. Meskipun katanya hanya dilakukan di antara mereka sendiri. Dari hasil klarifikasi, kegiatan itu merupakan aksi spontan tamu undangan yang merupakan teman dekat pemilik. Kemudian juga Tribuners, berita lain di halaman 3 terkait dengan Abdesi Puji Kejari Lutim bangun Kampung Pangan Adiaksa. Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI Sulsel mengapresiasi langkah Kejaksaan Negeri Luwu Timur yang membina 14 desa melalui program Kampung Pangan Adiaksa. Program ini menggabungkan edukasi hukum dan penguatan ekonomi desa berbasis pangan. Ketua APDESI Sulsel, Andi Sri Rahayu Usmi, menyebut program ini tak hanya mencegah penyalahgunaan dana desa, tapi juga memperkuat ketahanan pangan dan mendorong desa bebas korupsi. Inisiatif Kejari Lutim bisa jadi model kolaboratif nasional antara penegak hukum, pemerintah desa, dan juga masyarakat. Diprakarsai Kepala Kejari Lutim, Budi Nugraha, program ini menyasar 2 hal utama, edukasi hukum lewat jaksa garda desa dan juga pemberdayaan ekonomi melalui produksi pangan lokal. Program ini juga mendukung kebijakan nasional seperti makan siang bergizi dengan menyalurkan bahan pangan langsung dari desa serta memfasilitasi sertifikasi produk lokal bersama dengan BPOM. Selama semester pertama 2025, Kejari Lutim telah menggelar 2 pasar
murah untuk mendistribusikan hasil bumi petani ke masyarakat. Kemudian juga instansi dan perusahaan. Abdesi berharap program ini menjadi contoh peran strategis kejaksaan dalam pembangunan desa dan kedaulatan pangan. Kemudian Tribuners, berita lain yang ada di halaman 3 terkait dengan Rumah Sakit Regional Luwu dibangun tahun ini. Pemprov Sulsel alokasikan anggaran senilai 250 miliar rupiah untuk pembangunan rumah sakit regional di Kabupaten Luwu tahun ini. Fasilitas kesehatan modern akan dibangun di kawasan Bua di atas lahan hibah dari pemerintah Luwu. Gubernur Sulsel Ade Sudirman Sulaiman menyatakan saat ini proyek rumah sakit regional tengah dalam tahap feasibility study dan penyusunan detail engineering design. Kemudian juga, insya Allah pembangunan fisiknya tahun ini ujarnya. Selain itu, infrastruktur kesehatan Pemprov juga menganggarkan 18 miliar untuk melanjutkan pembebasan lahan pembangunan di Bandara Luwu Raya. Bandara ini diharapkan mendukung konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan tersebut. PLT Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Sulsel Reza menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan termasuk dengan sarana prasarana. Menurutnya salah satu fokus besar anggaran adalah untuk intervensi stunting dan juga gizi buruk. Melalui pemberian asupan langsung kepada balita serta layanan kesehatan ibu dan anak, Pemprov juga memperluas akses layanan melalui penambahan klinik di wilayah tertinggal, layanan panggilan care center di 24 kabupaten kota, serta fasilitas kesehatan bergerak di daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar, jelas Reza. Ia menambahkan bahwa klinik kesehatan juga akan disediakan di kantor-kantor pemerintahan provinsi sebagai bagian dari upaya memperkuat layanan dasar. Kemudian Tribuners, kita beralih ke halaman 9 Koran Tribun Timur dengan headline berita parkir kris uji coba di 27 titik di Kota Makassar. Nantinya akan dimulai pada Agustus di Jalan Somba Opu hingga ke WR Supratman. Makassar menerapkan sistem pembayaran parkir non-tunai menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard atau KRIS pada Agustus mendatang. Program ini akan diuji coba nantinya di ruas Jalan Somba Opu dan Jalan WR Supratman, Kecamatan Ujung Pandang. Humas Perumda Parkir Makassar Raya Asrul B menyampaikan ada 27 titik parkir resmi. Ada 27 titik parkir resmi yang dikelola Perumda Parkir di wilayah tersebut. Juru parkir akan dibekali dengan barcode, warga tinggal scan lalu menunjukkan bukti pembayaran ke jukir. Tribuners dapat melihat infografisnya terkait dengan cara bayar parkir dengan KRIS. Yang pertama, tentunya membuka aplikasi pembayaran, mobile banking, ataupun juga aplikasi pembayaran lainnya seperti GoPay dan lain-lain. Kemudian arahkan ke kode QR dan pembayaran, kemudian selesai seperti pembayaran KRIS pada umumnya. Kemudian Ara menjelaskan tak ada lagi jatah preman. Penerapan pembayaran parkir via KRIS akan meminimalisir kebocoran terhadap jatah-jatah preman. PLT Direktur Utama Perumda Parkir Makassar Raya Adi Rashid Ali mengatakan ruang parkir yang dibayarkan otomatis masuk dalam kas perusahaan, tidak lagi melalui banyak tangan. Sebelumnya pendapatan parkir dalam sehari disetor juru parkir ke kolektor Perumda Parkir. Kolektor adalah petugas yang mengumpulkan pendapatan parkir dari jukir dengan ketentuan 40% ke PD Parkir dan 60% ke jukir. Biasanya sebelum diserahkan ke kolektor, jukir menyetor lebih dulu kepada oknum-oknum tertentu. Kalau parkir KRIS,
langsung ke kami, tidak ada lagi jatah preman, itu akan tersisihkan dengan sendirinya, tuturnya. Dan kemudian Tribuners, masih ada beragam berita menarik tersaji untuk Anda dalam koran hari ini. Bagi Tribuners yang tertarik untuk membaca secara keseluruhan, dapatkan koran Tribun Timur di agen-agen terdekat. Dan untuk berlangganan 1 bulan Rp80.000 dan juga 1 tahun Rp1.000.000, Tribuners dapat menghubungi hotline subscriber di nomor di bawah ini dengan nomor 0411811550 ataupun juga hotline Tribun Family Card di 081141355555. Demikian highlight koran Tribun Timur edisi hari ini. Jangan lupa saksikan berita dan program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Lu Devi Sania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.